Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Dumateng para alim sesepuh bin sepuh ingkang dahat kinurmatan takmir Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah pengajian Samara, pengajian Selasa malam Rabu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah senantiasa kita memuji atas diberinya nikmat kepada kita semuanya. Segala pujian itu memang hanya milik Allah. Maka mari kita syukuri nikmat ini dengan kita mengikrarkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga, terlimpah juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa taat untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umat yang pantas. Kenapa pantas, Bapak Ibu? Yang pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Kenapa pantas? Karena kita memang harus memantaskan diri untuk mendapatkan syafaatnya. Karena tidak semua orang muslim bisa memantaskan diri untuk mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya sehat nggih? Alhamdulillah ya Allah. Kalau nggak sehat ya nggak bisa datang ke sini ya Ibu. Sehat jasmani dan rohani. Sehat wal afiyah. Sehat yang mendatangkan kemanfaatan, kebaikan. Kesehatan yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini Bapak Ibu, detik ini banyak orang sehat tapi enggak mendapatkan berkah dari Allah. Contohnya pun nopo Ibu? Tapi seorang yang bisa mencuri, ya, melakukan perampokan, tentunya sehat Bapak Ibu. Kalau nggak sehat nggak bisa. Masa orang stroke mencuri, nah, gitu, ngatain nggih. Jadi itu ada koruptor sehat, nggak bisa sehat, nggak pinter dia, tapi berbuat maksiat. Maka kita dihadirkan oleh Allah di sini, dimudahkan kaki kita melangkah menuju masjid ini dengan harapan supaya kita bisa mendapatkan nikmatnya sehat wal afiyah. Setuju nggih Ibu? Bapak setuju nggih?
Sepakat. Oke. Malam hari ini di bulan Januari di tanggal 20 ya Pak Eri ya. Meh bayaran maning. Pegawai negeri. Pegawai negeri. Insyaallah. Tak terasa sudah 20 hari tahun baru katanya itu, ya, tahun baru katanya sudah meninggalkan kita. Biasanya kita ingat kemarin peristiwa di tanggal malam 1 Januari, begitu heboh, okay? Begitu meriah dengan pesta-pesta yang maaf, yang sebenarnya itu tidak diharapkan menurut syariat Islam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, minimal kita mengingkari. Kalau menghindari tidak bisa, mengingkari. Dan jadi itu kadang di suatu kampung sangat mungkin terjadi itu acara-acara seperti itu, kemasannya pengajian yang merayakan, dan atau bahkan diisi dengan acara-acara yang seperti itu. Kalau kita tidak bisa mencegah, paling tidak kita tidak sepakat dengan hal itu, mengingkarinya demi keselamatan kita. Nah, tema hari ini dengan datangnya tahun baru yang sudah hampir 20 hari ini lewat, maka ada kesempatan ini mari kita Bapak Ibu di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18 yang tadi saya baca itu, intinya bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memperhatikan apa yang telah diperbuatnya kemarin. Muhasabah, introspeksi. Bosone Jawa napa Ibu? Bapak. Napa basa Jawa nih? Mawas diri, terus Indonesia nggih. Napa Pak Bambang? Niku. Inti niku. Rumangsa. Nah, goleki dititeni awake dhewe dibiji. Ngaten niku. Nggih. Jadi kita disuruh melihat kemarin-kemarin ini supados agar besok ke siang hari ini kita bisa lebih baik, mawas diri, introspeksi, muhasabah. Nah, malam hari ini mari Bapak Ibu kita renungkan muhasabah diri kita bersama-sama, termasuk saya yang ngomong. Justru yang ngomong itu bebannya paling berat. Ngaten nggih, nek panjenengan kan hanya mendengarkan, nek kula harus mau tidak mau melakukan. Ono kelalene ya dosane gede, kata niku. Abote wong ngomong niku. Jadi apa saja yang harus kita muhasabai sebenarnya sebagai orang muslim? Kata niku. Yang pertama Bapak Ibu, tentang keimanan kita. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang semurni-murninya, mempercayai menyembah Allah dengan semurni-murninya, tidak dicampur dengan kesyirikan. Itu. Nah, monggo dipun presani setahun yang lalu, adakah praktek kesyirikan yang kita lakukan? Baik itu diwujudkan dengan perbuatan, atau minimal dalam hati kita. Bahkan ada yang mengatakan sombong, riya, pamer, ujub ini apa, Bu? Membanggakan diri tapi bukan diikrarkan mengati, merasa membanggakan diri tapi di dalam hati, ujub. Nah, sombong itu kan dibuktikan dengan perbuatan. Itu timbul seperti udah bagian dari syirik. Nah, jenengan beramal atau melakukan ibadah kepada Allah, sholat dan yang lain-lain, puasa. Nah, ada ndak unsur-unsur itu yang dilakukan? Monggo dikoreksi. Mboten sah ngaku teng mriki nggih, Bu. Mboten sah ngaku teng mriki. Monggo teng dalem dikoreksi. Saya setahun kemarin gimana? Untuk memperbaiki keimanan kita untuk tahun selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita tidak tahu nanti 5 menit yang akan datang akan terjadi. Bahkan 1 menit nanti kita nggak ngerti. Mumpung masih. Ingat peristiwanya siapa coba? Paman Nabi yang namanya Abu Thalib. Begitu sayangnya kepada Rasulullah SAW keponakannya, tapi di akhir hidupnya su'ul khotimah. Maksudnya yang diharapkan adalah husnul khotimah. Tapi di akhir hidupnya su'ul khotimah. Sampai Kanjeng Nabi itu menangisi itu. Sedih banget. Sebenarnya di dalam kisah itu Abu Thalib sudah mau berusaha mendatangi keponakannya untuk bersyahadat di dalam sejarah. Tapi memang kekuatan kafir Quraisy saat itu, wah, ojo nganti Abu Thalib ketemu sama Muhammad. Memang dicegah, sehingga qadarullah seperti itu, dalam meninggal wafat dalam keadaan masih musyrik. Maka segala kebaikan apapun yang dilakukan oleh Abu Thalib tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus muhasabah di dalam keimanan itu? Masalahnya apa, Bu? Kalau keimanan kita nggak lurus, tercampur dengan hal-hal yang merusak keimanan kita, maka akan tertolak semuanya kebaikan kita yang kita lakukan. Maaf niki Kang Putra sangat. Umpami niki ini kan urunan karpet nggih sinoso dereng rampung nggih. Pak Eri nggih mugi-mugi cepat rampung. Misalkan sudah lama itu urunannya, misalkan atau mungkin mendirikan masjid ini, urunannya sudah lama ini. Sumbangannya yang kita, sedekahnya yang kita lakukan. Seorang simbah membangun masjid ini misalkan, atau melakukan sumbangan apalah. Dia sudah melakukan. Let 20 tahun jalan-jalan sama cucunya. Terus, Mbah, itu Masjid An-Nur Mekah ya? Oh iya. Udah simbah ning urunan orang simbah. Enggak berdiri itu masjid. Ingat Bapak Ibu, yang dulu ikhlas lillah, begitu 20 tahun kemudian beliau ikrar gitu, hilang semua kebaikan. Eman-eman buatan. Nah, maka penting bermuhasabah di dalam keimanan. Ingat, jangan sampai tercampur dengan praktek kesyirikan. Dan yang kedua, ini yang titik poin yang perlu kita bahas cukup banyak. Mudah-mudahan waktunya cukup. Muhasabah dalam ibadah, Bapak Ibu. Ibadah kita. Napa niku ibadah? Ayo. Pun nate bika kitab tarjih. Ingkang kagungan sinten cobi? Wonten dalem. Kitab tarjih orang Muhammadiyah kagungan mesin Pak. Tarjih niku. Teng mriku wonten maknane ibadah. Di antaranya kesimpulannya kalau di dalam kitab tarjih dijelaskan bahwa ibadah itu adalah segala kegiatan kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan. Itu. Jadi nama mawon. Nah, ibadah menurut pembagiannya kita sangat hafal ketika pelajaran dulu waktu di sekolah dasar. Ibadah dibagi dua. Napa kalian napa? Ibadah umum gitu, dan ibadah khusus. Nanti nggih. Dulu itu ya, masih ingat. Kenapa ada khusus? Kenapa ada umum? Kata niku. Khusus itu maksudnya Bapak Ibu kita sangat paham. Jadi ibadah-ibadah yang ketentuannya sudah dari Allah, kemudian disampaikan kepada Rasulnya, kemudian disampaikan kepada umatnya. Dan ketentuan-ketentuan itu mboten kena dinyang titik pun nggak boleh, dikurangi nggak boleh, ditambah nggak boleh. Contoh nopo? Sholat, tata cara kaidah sholat nggak boleh kita bikin-bikin yang baru. Ah Pak, ini kan biar kreatif. Oh ini sholatnya
Wong kita udah bosen dengan bahasa Arab yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, kita ganti dengan basa Jawa alus, misalkan. Engel lagi Bu. Atau pakai bahasa Indonesia. Mestinya takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Ngoten niku. Pareng mboten Ibu? Mboten pareng. Itu yang disebut bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Tiap-tiap bid'ah itu sesat dan tiap kesesatan itu adalah neraka. Itu adalah nganunipun Bu, napa niki wilayahnya wilayah di dalam fikih. Nggih, teng ibadah khusus. Takbiratul ihram dicontohkan oleh Kanjeng Nabi sekian sekian. Pak ben kreatif rodo milenial. Milenial. Salat zaman now. Nah, misalkan nggih, yang tadi gini nggak boleh. Kanjeng Nabi nyontok gitu, maka Kanjeng Nabi kan dawuh, sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Niku. Maka rujukannya siapa? Kita nggak lihat Nabi kan? Maka rujukannya ada para alim ulama. Dalam hal ini ada 4 imam. Okay? Imam sinten mawon? Hanafi, Hanifah, Hambali, Maliki, Syafi'i. Monggo jenengan mau pakai yang mana? Nggih, ngoten niku. Jadi itu rujukannya, untung ada imam-imam itu. Hasil ijtihad beliau-beliau ini menghasilkan sebuah fatwa. Dan kalau nggak ada imam nih, bagaimana kita juga menerjemahkan hadis sementara kita juga nggak melihat, kita bukan ahli hadis gitu. Nah, untung. Maka ini lewat itu. Maka ada memang terjadi akhirnya khilafiyah. Tapi prinsipnya sama. Satu, yang disembah sama dalam sholat, gitu. Menghadapnya sama kiblat. Yang dibaca juga sama. Fatihahnya sama nggih, Bu. Napa enten Fatihah sanesipun? Ngaten, rakaatnya sama. Ngaten to, takbiratul ihramnya sama. Nah itu hanya sedikit berbeda pada hal-hal tertentu. Pak, kan ada yang Allahu Akbar kabiro, ada yang Allahumma ba'id baini. Wah, ba'id baini ngomong Muhammadiyah we. Kalau kabiro kan nahdiyin we. Apa begitu? Dua-duanya dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan kalau merisani di kitab tarjih ada itu komplit. Nah itu saya nggak mau cerita itu karena nanti tema larang Pak. Rayuan kabeh mudak kabeh, duitnya siki longko. Nggih. Bayangke Zal, wis tak masakke. Malah rajan. Padahal jawabannya cuma mestinya cukup kangkung. Itu Ibu. Nah, maka mari kita Ibu supaya tidak terlalu banyak bid'ah dalam tambahan dalam itu ya. Lisan niki cukup tidak ditanggung kali Bapak. Jawab itu dengan 3 jawaban saja, Bu. Ya, dalam, boleh. Bu, dalam. Nah, kok praktek Ibu? Ibu, mesra enggak? Enak enggak? Enak. Tapi biasanya jawabnya pripun, Bu? Bu, yo. Nek bapak pamit bojo maneh itu ora boleh. Meriang Bu. Jadi jawab sesuai dengan pertanyaan. Atau niku batas ditambah-tambah. Nah, gimana itu Bapak dalam rangka bermuhasabah kepada keluarga di rumah, kepada istri?
Niki nyun besok kali bapak niki. Bagaimana romantisnya seorang bapak memanggil kepada istrinya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu memanggil istrinya tidak dengan namanya loh. Nah, dengan apa coba? Nah, aniki cobi garwane maaf nih namanya mungkin Sindung. Wah, Sindung, Dung. Jarang yang menggunakan nama-nama yang indah. Bahkan monggo dicek di statusnya Bapak Ibu, apa Bapak HP-nya Bapak Bu, di kontaknya. Mungkin kan punya kontak panjenengan. Namanya nama panjenengan atau nama yang lain. Ibu lumayan kadang cok Eni ngono tok niku. Ya kula bojone Emma ngono ya Emma tok. Saya di HP tak tulis kontak untuk istriku Bulan. Wah, canggih Ibu. Nah, Bulan. Kenapa? Karena istriku itu namanya Komariah. Nah, Bulan. Bulanku. Tapi kalau Bapak mulai ini diwaspadai ben enten peningkatan lebih romantis lebih sayang. Cintaku, sayangku. Nah. Oh, waduh. Terus Rasulullah itu selalu apa? Mencium istrinya, memeluk. Bu, sedinten dipeluk bapak pin-pinten, Bu. Ora tahu. Ayo niki mulai dikoreksi niki lah. Saya pingin baik harus ini. Mangga ibadah, Bu. Ibadah kita koreksi ibadah kita khususnya kepada istri dan anak. Memanggilnya juga yang mesra, sayang, oh, bebek, nah, mami, nek tengen kula maing, simbok, yang mesra dong. Nanti nggih, sayang. Ah, gue makin iki bapak-bapak kudu saking mriki praktek. Teng dalem. Sayang, weh, ket kapan yo bapak iki? Peluk, cium. Padahal itu dituntunkan oleh Kanjeng Nabi. Ngoten. Coba nggih Bu, teko sekedhik diprakteki peluk. Mboten kersa? Wah, Masya Allah. Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah. Niku kaitannya dengan apa ini? Nah, tentang ibadah khusus kita ulang, kita koreksi lagi Bapak Ibu, kita bermuhasabah bareng-bareng. Niki kalau nyunteso kali warga Suni Kota. Nek teng Suni Kota niki kedengaran adzan kira-kira dari berapa masjid kita dengar? Pundi mawon Bu, nggo ditung. Sudagaran mireng mboten? Alhuda. Nduk pundi nika Sari Mulyo? Kali Agung 3, terus pundi melih? Sabu Alu, terus mulai pundi? Ojo, mulai pundi? 5, 6. Hidrojoyo, Masya Allah. Pinten mulai? Jami, kedengaran Jami dari sini. Oke, pun. Anggap 8 nggih. Ngoten. Ngoten niki tak analogikan kula ibaratkan ngoten Ibu. Bapak menawi dangu ibu, Bu, dari mireng boten tingan. Rene tak kandhani dereng bergerak. Bu, toto intan sana legas mulai pindu dereng mireng ibu nah mulai dereng mulai ngaturi sekawan sama seperti ketika muadzin mengumandangkan azan Allahu Akbar Allahu Akbar kono azan kono azan kono azan bapak mau segera ke masjid. Orang muslim nggak segera ke masjid. Apa bingung masjidnya saking oke adzan nih? Terus pertanyaannya,
kira-kira itu kalau sebutan yang paling paling gampang kita pahami, ditimbali mboten segera melaksanakan dan seluruhnya, kira-kira termasuk orangnya apa bahasa ini loh. Napa? Niku nggih. Sumum bukmun. Ngaten. Berarti, nah ini rada kasar nih kita, rada kasar. Ana wong Islam gitu, diundang adzan nggak segera datang, berarti wong Islam sing jarang ingkang ngendika lho, sama. Maka apa ini koreksi kita? Mari Bapak Ibu, jangan ibadah pun jangan sampai kita termasuk kategori yang seperti itu. Segera dipanggil Allah. Nah, bagaimana kondisi masjid-masjid kita? Nah, buat usah ngoresi yang dikubur, ngoresi apa dek mawon. Maka kita segera. Itu Bapak-bapak, wajib sholatnya di mana? Di masjid. Kalau bapak-bapak pingin sholatnya di rumah tanpa udur, berarti bapak-bapak yang solihah. Nah, ini diparingi mukena mawon Bu. Niku. Kalau ibu-ibu gimana hukumnya? Ayo. Sebaiknya di rumah. Yang sing timur-timur Bu. Yang masih timur-timur, yang sepuh-sepuh monggo ke masjid. Loh kenapa? Nah, nanti ada kajiannya sendiri loh. Boleh di masjid, sebaiknya di rumah. Dan itu kecuali memang khusus bapak-bapak ada udur syariah. Contohnya pun apa? Hujan lebat. Nek paling gerimis kayak payung itu sakit. Kalau adzan gerimis bu alasan. Itu mari kita koreksi juga tentang itu muhasabah. Dalam beribadah, dalam hablum minallah wa hablum minan nas. Terus banget Bu. Jadi beberapa definisi tentang ibadah itu sudah saya sampaikan. Jadi ibadah adalah segala kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Bapak Ibu, kalau menurut Ibnu Taimiyah, besok Bu, sinten Ibnu Taimiyah? Nah, pernah baca bukunya? Nah, alhamdulillah, Mas Arif sudah nih. Beliau itu menafsirkan, menjelaskan tentang, mendefinisikan tentang ibadah niku, ketaatan seorang hamba dilandasi rasa cinta, mahabbah kepada Allah. Jenengan kita semuanya melakukan kebaikan-kebaikan atau melakukan sesuatu yang menurut kita baik, didhawuhi kok manut, mergoni nopo? Karena cinta. Nek cinta niku pun mengalahkan segalanya. Kalau seorang itu sudah jatuh cinta, pun ngalah ke segalanya. Kata ada yang mengatakan apa itu istilah di dalam lagu? Tai kucing, ngoten? Rasa coklat. Astagfirullah. Niku kotoran niku jadi kayak rasanya coklat. Mergone saking cinta buta. Maka yang perlu kita coba koreksi Bapak Ibu kaitannya dengan ini, cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pundi? Benarkah kita sudah benar-benar cinta sama Allah? Artinya konsekuensinya segala apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan. Segala yang dilarang tinggalkan tanpa keraguan. Yang monggo dikoreksi muhasabah lagi. Terus pundi, apakah kita sudah memenuhi semua apa yang diperintahkan Allah
khususnya di ibadah mahdhah yang khusus, pada umumnya ibadah umum pada semua manusia. Terus pundi Bu, kinten-kinten antaranipun aring nindakaken perintah kawula Gusti Allah kalih melanggar perintah Allah nek diprosentase kathah pundi? Go, jenengan nggih ingkang beso nggih dikoreksi niku salah satunya. Sebagai rasa cinta kepada Allah. Karena seorang yang cinta mengatakan cinta, aku cinta padaku. Nggih. Kita mau ngantuk gitu. Jadi cintanya pada Allah dibuktikan dengan benar-benar kita dawuhnya Allah. Berarti kalau seorang kok saking cinta ngaku cinta sama Allah tapi belum menjalankan perintah Allah, berarti cintanya cinta palsu. Ngoten. Kalau kita mengaku cinta sama Nabi Muhammad SAW, kok tidak melaksanakan dawuhnya Rasulullah, berarti itu cinta palsu. Maaf, meskipun itu bersolawat nanti jerit-jerit, ngayo joget, gitu. Tapi lebar solawatan buat sholat, Bu. Gitu. Nah, itu gimana itu? Jadi betul bersolawat itu menunjukkan sebuah mahabbahnya kita pada Rasul. Oke, tapi diwujudkan dengan perilaku yang juga sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ngoten niku lho. Monggo suatu saat panjenengan buka sirah nabawi. Bagaimana Rasulullah nggih ngoten niku. Perilakunya, akhlaknya. Nah, itu kita contoh, Bu. Jadi seorang yang dianggap itu beribadah kepada Allah jika di situ ada rasa cinta. Sebagai bentuk rasa cintanya kepada Allah, berarti apa yang menjadi dawuhnya Allah, menjadi larangannya, monggo ini jadi larangan ditinggalkan, yang jadi dawuh ditaati. Tanpa alasan. Ngoten niku. Pun mantap. Terus jawabannya sami'na wa atona. Niku. Monggo niku pun koreksi kalau jenengan sudah sejauh mana. Oke? Tuh. Nah, itu mendekatkan. Jadi kita mendekatkan diri pada Allah itu juga menjadi salah satu pengertian ibadah. Pun cekap Ibu. Dan alhamdulillah jadi pun jam 09.00. Oke, intinya itu. Terus ini satu tema lagi yang perlu saya tambahkan Bapak Ibu. Saya pernah menyampaikan waktu di Masjid Al-Falah itu bahasa yang tidak umum di kalangan kita, ngalap berkah. Ngalap berkah. Apa itu berkah, Ibu? Berkah itu apa? Ayo. Kan kita sering berdoa ini kalau makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah, ada kata-kata berkah. Sebuah keberkahan ujungnya wa qina adzabannar. Dijauhkan dari neraka. Ini juga dalam bermuhasabah tentang memperoleh keberkahannya Allah. Berkah itu apa, Ibu Bapak? Kebaikan. Terus hanya kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang bermanfaat yang selalu bertambah. Bertambahnya kebaikan-kebaikan itu namanya berkah. Orang hidup kalau sudah dapatnya berkahnya Allah, rahmatnya Allah pun, bukan tandingan pun kontreng Bapak Ibu. Ini cara bahasa dengan kulon itu kontreng. Wis boy sekti niku. Karena dia apa? Terhindar dari api neraka kan itu. Maka maaf, ini doa yang tadi saya sampaikan itu kita baca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu tidak dibaca ketika kita mau makan aja, Bu. Monggo dibaca ketika kita sehabis sholat, supaya rezeki yang Allah berikan kepada kita benar-benar ada nilai keberkahan. Ngoten niku.
Rezeki kan wujudipun merni-merni Bu. Sanes namung fulus. Kadang orang mengartikan rezeki itu, wah golek rezeki konotasinya dengan cari uang. Wah rezeki nggak sehat, nggih Bu. Nah, dan saged tindak teng mriki nggih rezeki, panjang yuswa nggih rezeki. Nah, bagaimana usia kita, rezeki kita, kegiatan kita, apa yang kita lakukan ini, umur kita, itu semuanya berkah. Penting nih Bu. Nah ini kemarin waktu di Kejiwan niku wonten pengawasan Raja Biah. Jadi teng Kejiwan itu pengajian pengkalih rejeban cara bahasa kula. Rejeban. Nah niku di Masjid 2 itu yang ngasto itu ketua PBNU dari Jawa Timur. Beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar. Niku itu beliau menyampaikan tentang bagaimana cara mendapatkan keberkahan. Satu hal yang sangat menarik yang saya petik dari beliau ngendika itu, nek kamu pingin dapat berkahnya Allah, maka satu syaratnya jaga ukhuwah, jaga persatuan, ojo tok bodo tukaran. Bahkan beliau menggambarkan bagaimana perseteruan di kalangan beliau itu. Panjenengan sampun peso, nggih. Padha pinter. Dok iso dalil, Pak. Apal Quran. Coba kita lihat. Padha tok kanan nggih. Masya Allah niku, astagfirullah. Ngeri. Tapi alhamdulillah ini sudah. Dan itu bukan terjadi di situ aja, banyak di kalangan para nggih wong pinter niku toh akhirnya. Maka ketika terjadi perseteruan, pertengkaran, maka Allah akan cabut itu keberkahan. Demikian juga di rumah. Ketika suami, istri, anak gitu, boten akur, maka keberkahan di rumah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki monggo supaya kita mengarah ke situ bagaimana cara usaha kita koreksi kemarin keluarga kita seperti apa, sudah merasakan nilai keberkahannya ndak? Belum, karena satu tanda keberkahan itu adalah nyamannya hidup, tenangnya hidup. Karena keberkahan itu Bapak Ibu tidak diukur dari sedikit banyaknya uang kita, tapi dari ketenangan hati kita. Niku putrane padha manut-manut gitu. Hidupnya harmonis, nyaman, tenang, nggak banyak masalah itu. Nah, bersatunya. Nah, bersatu itu berarti ngumpul, Bu. Persatuan, ada persatuan dan ngumpul. Maka Bapak Ibu, saya pernah dinasehati oleh seorang ustadz dari Kalibeber. Kowe nek pingin uripe tenang, ngumpul karo kancamu. Ngumpul bersatu, jaga persatuan ukhuwah, di situ ada silaturahmi. Nang pengajian, ngumpul segep. Nang masjid, di situ ada silaturahmi, ada persatuan terjadi ukhuwah. Maka di situ nanti ada keberkahan. Makanya seorang yang rajin ngaji di masjid taklim, Allah akan berikan itu keberkahan. Malaikat turun mendoakan. Di situ ada berkah juga. Maka seorang yang rajin seperti itu akan diberikan ketenangan hidupnya. Maka ngurusi organisasi, boh niku teng takmir, nopo teng organisasi nopo mawon, memang kesel. Nek dipikir ngopo dadak, nggih sih? Dadak engel-engel ngurusi wong akeh sih ngopo to? Bayaran ora dipaido, oh. Nggih mboten. Nggih mboten. Nggih, memang kesel. Lah ngopo penak-penak nang omah nonton TV, oh sepenting urunan melu urunan. Ngoten mawon niku to, penak. Tapi justru monggo buka surah At-Taubah ayat 20 atau 30 teng mriku wonten. Rahmatnya Allah akan derajatnya akan ditinggal Allah ketika dia mau jihad fi sabilillah. Di situ ada nilai
keberkahan. Kisah Nabi Yunus alaihissalam menjadi teladan kita, menjadi tadabbur kita, bahwa Nabi Yunus pernah diingatkan oleh Allah SWT. Goro-goro nopo Bu, Pak? Kesuh, mangkel, emosi, emosi, marah terhadap siapa? Kaumnya. Wis wah diajak kon nyembah Allah padha beleng. Kaya teng mungkin diundangke adzan nganti masjid 5 ya urung mangkat. Ngoten niku. Cara bahasane teng kejawen blek banget. Blek ngoten niku. Niku sama itu Nabi Yunus marah, itu jengkel karena umatnya sepele wae kalau ajaan ini. Dia marah, kemudian meninggalkan kaumnya. Gitu, singkat cerita, dia kan harus terjun ke laut. Qadarullah cerita yang nonton diterjunkan, ditegal, memang dibuang itu karena di undian. Dur dimakan ikan, ikan apa? Ayo. Paus sama nun. Yu. Nopo ikan kodok. Ikan nun, Bu. Nun lebih besar dari paus itu. Nah di situ ternyata Nabi Yunus diingatkan oleh Allah, Yunus ojo tinggalkan kaummu supaya kamu dapat berkahnya dari aku. Ini bisa kita petik. Nek dewek ngurusi organisasi, ngurusi nopo persyarikatan, nopo kumpulan, nopo yang itu ada manfaatnya, nggih mati kesel, kesel dipaido tombok maneh. Ya sih, wajan, oke, bertubi-tubi. Tapi disitulah keberkahan Allah akan diberikan, ketenangan hidup akan diberikan. Pernah terjadi itu ada nyomoh ngurusi organisasi apalah, penting ngurusi awake dewek. Betul Bu, doanya langsung diamini malaikat. Betul-betul sibuk dengan urusan keluarganya sendiri. Ngurusi sing bapak loro, sing anak imbiyeng, bojone selingkuh. Aduh ngono niku. Mumet mboten, Bu? Nah, mumetin padha-padha mumet alung ki ibadah. Nggih sih? Nggo ibadah ya kesel, ya mumet. Nggo maksiat juga kesel ya mumet. Padha-padha mumet lan kesel kanggo ibadah. Salah satunya niku. Jangan tinggalkan kaummu. Biasa teng pengajian jamaah ngoten monggo digayengaken jengkel kali tunggalipun piantun ora mangkat pun kapok ngoten niku. Nah mutum mboten pareng memang berat ngoten itu kira-kira ceritanya seperti itu Nabi Yunus. Maka nek dipraktekkan kita di hari seperti ini, yuk kita akan ngurusi organisasi, ngurusi masjid. Pak Eri niku kesel Pak Eri, tapi keselnya kita kan ada nilainya di hadapan Allah SWT. Bismillah ngoten niku. Monggo nggih semangat untuk ngumpul-ngumpul ngaji ngoten niku kudune tembah gayeng. Ngoten nggih Ibu, kula kinten cekap nyuwun pangapunten. Kesimpulanipun wonten wonten dalu punika monggo sareng-sareng sami muhasabah ingkang sepisan bab keimanan kula lan jenengan dumateng Allah, ketaatan kita pada Allah, ketaatan kita pada Rasulnya, mengimani malaikat yang membantu Allah, kita mencatat amal kita, yang setiap saat juga malaikat Israel menjemput kita. Monggo muhasabah kita sudah siap belum? Kemudian muhasabah kaitan dengan ibadah kita, ibadah mandhoh dan ibadah yang umum, kaitan dengan muamalah dunia, hubungan terutama yang pertama kepada siapa? Anggota keluarga kita nggih. Ngoten niku sareng-sareng didandosi, mugi-mugi tahun niki tahun ingkang langkung sae. Nggih ngoten niku penuh keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Karena bahaya sekali ketika keberkahan Allah itu dicabut, maka yang ada cuma istidrat. Istidrat niku dilulu, Bu. Dilulu, kebutuhan dunianya dicukupi sama Allah, nikmatnya dunia, tapi nasib akhiratnya dia tidak mendapatkan. Dijlomprongke sarone teng neraka kali Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik.
Kados mangkaten ingkang saged kula aturaken mbok menawi wonten klenta-klentu kula matur saestu nyuwun samudra pangersami, minta maaf yang setulus-tulusnya dengan harapan kita berdoa semoga kita bisa sampai waktu kita, usia kita sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadana. Sinaosa niku hadisnya hadis dhaif. Nggih. Tapi niku kalau doa boleh Bu didoakan itu kebaikan. Intinya ya Allah berikan keberkahan saya di bulan Rajab sudah lewat. Nggih. Kemudian bulan Saban, ya Allah sampaikanlah usiaku sampai bulan Ramadan. Semoga tahun ini tahun yang terbaik ibadah kita. Andai kata suatu saat Allah memanggil kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan kita sedang menyembah Allah dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sehingga di akhir hidup kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.